Kuliah Sosiologi Agama. Saudara-saudara yang baik, dalam video terdahulu kita sudah menjelaskan definisi sosiologis tentang agama. Kita telah mendefinisikan agama secara substantif, apa itu agama, apa konten dari agama, definisi fungsional, apa fungsi dari agama, dan definisi deskriptif tentang agama. Guna memperluas pemahaman kita tentang agama, maka dalam video berikut ini akan dijelaskan elemen-elemen atau unsur-unsur yang ditemukan dalam agama. Saudara-saudari yang baik, agama dalam tradisi Barat selalu dikaitkan dengan agama-agama formal seperti agama Katolik, Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Pendidikan agama dalam agama-agama itu berarti mengajarkan anak-anak ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin keagamaan melalui mata pelajaran agama atau melalui katekese. Sementara itu, dalam masyarakat sederhana, aspek-aspek formal dari agama tidak terlalu mendapat tempat. Hal yang paling penting untuk mereka adalah pengalaman-pengalaman keagamaan atau ritus-ritus keagamaan. Anak-anak dalam konteks tersebut belajar agama melalui partisipasi mereka dalam ritus-ritus keagamaan. Tetapi, baik agama-agama formal maupun agama-agama informal memiliki ciri-ciri yang sama. Adapun ciri-ciri atau elemen-elemen yang ditemukan dalam agama adalah sebagai berikut. Pertama, kepercayaan. Kepercayaan adalah semacam cara pandang mengenai sesuatu, dan cara pandang itu mempengaruhi tingkah laku. Cara pandang itu bisa saja mengenai manusia dan bisa saja mengenai kosmos. Dalam masyarakat modern, kepercayaan kadang-kadang dipertentangkan dengan pengetahuan. Dan seringkali pengetahuan ditempatkan lebih tinggi daripada kepercayaan. Padahal kalau diamati, keduanya sama-sama meyakini sesuatu yang mempengaruhi mereka dalam bertingkah laku. Contoh, orang modern percaya bahwa penyakit misalnya disebabkan oleh bakteri atau kuman. Sementara masyarakat sederhana percaya bahwa penyakit itu disebabkan oleh roh-roh jahat. Tetapi baik masyarakat modern maupun masyarakat sederhana bertindak berdasarkan kepercayaan atau pengetahuan mereka tentang sebab dari penyakit itu. Oke. Selanjutnya, kepercayaan bukanlah sesuatu yang sangat abstrak dan tidak mempunyai pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, orang menggunakan kepercayaan itu dalam melakukan tindakan sehari-hari. Atau tindakan mereka sehari-hari dilatar belakangi oleh apa yang mereka percayai. Umumnya, kita sudah terbiasa dengan kepercayaan yang dirumuskan secara formal dalam syahadat atau dalam doktrin-doktrin keagamaan. Tetapi dalam agama-agama asli, kepercayaan itu dirumuskan dalam bentuk mitologi, dalam bentuk simbol-simbol atau nyanyian. Jadi mereka bisa menjelaskan isi ajaran agama mereka itu melalui simbol-simbol atau melalui cerita-cerita. Itu bisa ditemukan pada masyarakat
atau agama pada masyarakat sederhana. Elemen kedua adalah ritus keagamaan. Ritus adalah tindakan-tindakan simbolis untuk mengungkapkan makna-makna religius atau kepercayaan keagamaan. Kepercayaan mengatakan sesuatu dan ritus mewujudkan kepercayaan itu dalam bentuk tingkah laku. Kepercayaan dan ritus mempunyai hubungan yang sangat erat. Sekali lagi, karena ritus merupakan ekspresi dari kepercayaan. Namun, baik kepercayaan maupun ritus-ritus mempersatukan kelompok dan meningkatkan rasa kesatuan di dalam kelompok tersebut. Dengan mengulangi ritus-ritus yang sama, mereka diingatkan akan makna-makna bersama yang mereka hayati. Ya. Namun setiap agama memiliki penekanan yang berbeda terhadap ritus-ritus itu. Ada yang sangat menekankan ritus-ritus keagamaan itu, ada mungkin yang memberi penekanan pada aspek-aspek lain dari agama. Patut dicatat bahwa sebuah tindakan disebut ritus keagamaan, ya, bukan karena isi tindakan tersebut, melainkan karena definisi masyarakat pemeluk atau berdasarkan makna yang diberikan oleh masyarakat tersebut terhadap sebuah tindakan. Contoh, tindakan membakar lilin pada waktu ulang tahun tidak dianggap sebagai tindakan keagamaan. Tetapi membakar lilin di depan patung Bunda Maria misalnya, itu dianggap sebagai satu tindakan keagamaan. Padahal dari segi tindakan, mereka itu satu saja. Tindakan itu esensinya satu dan sama. Baik, itu elemen kedua. Elemen ketiga adalah simbol-simbol. Apa itu simbol? Simbol adalah segala sesuatu yang mengandung arti tertentu yang dikenal oleh masyarakat pendukung atau pengguna simbol. Ya. Simbol-simbol selalu mewakili sesuatu. Ya. Dan simbol tidak pernah mempunyai arti di dalam dirinya sendiri kalau arti itu tidak diberikan oleh masyarakat pengguna simbol. Dengan demikian, simbol merupakan hasil konstruksi masyarakat. Simbol dalam kehidupan keagamaan merupakan unsur yang sangat penting karena hubungan dengan yang suci itu hanya bisa diungkapkan melalui simbol-simbol seperti gerak-gerik, berlutut atau berdiri, atau dengan suara, ya, bernyanyi, ya. Jadi hubungan dengan yang maha tinggi atau yang suci itu hanya bisa diungkapkan melalui simbol-simbol. Ya. Simbol membangkitkan rasa keterikatan dan kesatuan di dalam kelompok pemeluk. Memiliki simbol yang sama, ya, merupakan satu cara untuk memperkuat kesatuan di dalam kelompok. Ya. Makanya di mana-mana ditaruh foto yang merupakan yang menjadi simbol pemersatu bangsa, ya, atau pemersatu di agama Katolik itu, pemersatu di Keuskupan ada foto Bapak Uskup, ya, atau di Gereja Katolik itu ada foto Paus, ya, itu simbol-simbol yang mempersatukan. Oke. Simbol mempersatukan kelompok ke dalam, ya. Tetapi pada waktu yang sama dia juga menegaskan perbedaan dengan kelompok yang lain, ya. Sebagai seorang Katolik, dengan membuat tanda salib, misalnya, saya menegaskan perbedaan dengan kelompok yang bukan Katolik. Sebagaimana halnya ritus, ya, sesuatu itu menjadi simbol, ya, bukan karena sesuatu yang terkandung inheren di dalam benda-benda tersebut,
melainkan karena arti atau makna yang diberikan oleh masyarakat pengguna simbol. Ya. Sehingga tadi dikatakan bahwa simbol tidak mempunyai arti di dalam dirinya sendiri kalau tidak diberikan arti yang demikian oleh masyarakat pengguna simbol. Baik, itu tentang simbol. Keempat, pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan adalah pengalaman subjektif individu dalam hubungan dengan yang suci. Ya. Sekalipun sifatnya sangat pribadi, ya, tetapi pengalaman keagamaan itu diungkapkan secara sosial, ya, melalui pengungkapan iman dan ritus, ya, seperti berdoa, meditasi, berlutut, bernyanyi, dan seterusnya. Ya. Pengalaman keagamaan yang bersifat individual itu berbeda intensitasnya. Ya. Ada pengalaman keagamaan yang biasa-biasa saja, ada yang bersifat sesaat saja, dan ada pengalaman-pengalaman yang bersifat mistik. Dan setiap agama juga, ya, memberikan penekanan yang berbeda-beda pada pengalaman-pengalaman keagamaan itu. Bisa lihat mungkin antara gereja Protestan, Pentekost, Katolik. Ada penekanan yang berbeda-beda terhadap pengalaman keagamaan itu. Isi dari pengalaman keagamaan itu berbeda-beda. Ada pengalaman damai, sukacita, aman, kesal, tapi bisa juga takut, ya, marah, ya, cemas, ya, atau malu, ya. Dan semua pengalaman itu, ya, berkaitan dengan yang suci, ya. Berkaitan dengan yang suci, ya. Oke, pengalaman itu, ya, bisa saja berbeda dari pengalaman sehari-hari, ya. Jadi orang bisa mengalami ekstasi, ya, dan mengklaim bahwa mereka itu melihat Tuhan, ya, atau mengalami penglihatan, walaupun secara empiris sulit dibuktikan. Ya. Oke. Dan elemen terakhir adalah masyarakat pemeluk. Ya. Pengalaman keagamaan, ya, juga memiliki kesadaran keanggotaan di dalam kelompok tertentu. Ritus-ritus itu turut memperkuat rasa kekitaan di dalam kelompok pemeluk. Oke. Melalui kelompok atau masyarakat pemeluk, ya, kepercayaan, ritus-ritus, dan pengalaman-pengalaman keagamaan bisa dilestarikan. Bisa dilestarikan. Nah, komunitas pemeluk itu bisa berbentuk organisasi formal, seperti yang terdapat dalam agama-agama formal, tetapi juga bisa tidak memiliki organisasi formal, seperti yang ada dalam agama-agama asli, ya, atau agama-agama pada masyarakat pra-industri. Tetapi entah bentuknya formal atau tidak, ya, masyarakat pemeluk merupakan satu keharusan, sesuatu yang mesti ada apabila agama itu mau tetap bertahan. Banyak agama hilang karena tidak ada lagi masyarakat pendukung. Jadi agama itu hanya pernah hidup pada satu waktu, pada satu masa, tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena tidak ada masyarakat pendukung atau masyarakat pemeluk. Masyarakat pemeluk sangat dibutuhkan dalam melestarikan kepercayaan-kepercayaan, ritus-ritus keagamaan, dan lain-lain. Beribadat atau mengambil bagian di dalam ritus yang sama secara berulang-ulang mengingatkan para pemeluk itu akan kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai yang mereka hayati bersama. Saudara-saudari yang baik, itu kira-kira beberapa elemen yang ditemukan pada agama, baik agama formal maupun agama informal. Dengan menerangkan elemen-elemen tersebut, diharapkan kita mempunyai pemahaman yang
lebih lengkap tentang apa itu agama. Sampai jumpa dalam video berikut.